Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Gimana? UTS-nya udah keluar belum nilainya? Belum ya? Sudah keluar belum nilainya UTS? Belum? Belum Ada yang sudah. sudah, ada yang Pengantar bisnis sudah keluar belum nilainya? Belum, Pak. Oh belum ya, Masya Allah. Iya, mungkin kalau nggak nanti siang apa malam gitu nanti saya input. Hari ini tanggal 2. Bismillah. Hari ini kita mau mempelajari tentang materi perlindungan konsumen ya. Tapi perlindungan konsumen yang saya maksud ini bukan perlindungan konsumen yang ada di benak orang-orang, bahwa bagaimana kita memberikan perlindungan kepada konsumen-konsumen kita, itu nanti akan saya dasari dulu ya. Nanti materinya yang pertama, perlindungan konsumen itu tentu bicara soal iman gitu ya. Karena tanpa iman nggak mungkin kita itu bisa mengaplikasikan yang namanya perlindungan konsumen ketika kita sedang berbisnis gitu ya. Apa contohnya misalnya gitu ya? Contoh sederhananya tentu kalau kita misalnya disuguhkan oleh sebuah hadis gitu ya, misalnya atau Quran dulu deh. Misalnya di dalam Quran itu surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu gitu ya. Nah, ini butuh iman untuk menjalankan ini gitu ya. Nggak hanya sekedar firman Allah gitu ya, atau misalnya ada juga di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu innamal bai'u antarodim minkum ya. Jadi jual beli itu harus saling ridho ya. Karena nggak mungkin jual beli itu tidak saling ridho. Tapi di dalam kata ridho ini ya sekali lagi sangat tipis gitu ya. Sangat tipis karena itu dia yang akan membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman gitu ya. Atau misalnya saya mau kasih, nanti akan kita bahas ada yang namanya iqolah gitu ya. Saya carikan hadisnya iqolah. Ada namanya iqolah. Iqolah itu berarti mengembalikan barang yang sudah dibeli gitu ya. Mengembalikan barang yang sudah dibeli. Jadi misalnya ada seorang customer ya. Ada seorang customer yang dia itu membeli satu barang, misalnya gitu ya. Beli satu barang. Misalnya dia beli mobil. Ya. Beli mobil. Dia beli mobil seharga, misalnya mobil Innova gitu ya, mobil Innova. Dia beli Innova. Setelah dia deal, kemudian sudah melakukan pembayaran, sampai ke rumah, mobilnya dibawa gitu ya, sampai ke rumah misalnya gitu ya.
sudah dibawa sampai ke rumah. Lalu istrinya mengabari misalnya gitu ya. Ya ada kita dapat hadiah nih, hadiah apa gitu ya? Hadiah mobil apa? Mobil Innova persis sama gitu ya dengan mobil yang barusan dibeli gitu ya. Nah, kemudian si suami tadi ini nelponlah ke penjual mobil, bertanya ke penjual mobil, boleh nggak ini mobil saya kembalikan lagi, gitu ya? Saya kembalikan lagi. Karena saya barusan dapat hadiah mobil juga nih, mobilnya mobil yang sama lagi gitu, persis sama mobilnya. Kemudian kata penjual, kalau penjualnya punya iman gitu ya, sudah belajar iman ya, iman tentang hadis ini ya, hadis tentang iqalah, di mana hadis tentang iqalah itu bunyinya, siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. Nah, jadi siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. Jadi bayangkan ya, sudah terjadi jual beli, kan happy nih penjual, sudah dapat untung. Wah, udah dapat untung nih sekian, misalnya 50-100 juta misalnya. Kemudian tiba-tiba si pembeli tadi mengembalikan barangnya gitu ya, mengembalikan barangnya. Lalu kalau penjual ini sebelumnya sudah memahami tentang yang namanya perlindungan konsumen, bahwa hal pertama yang perlu dipelajari oleh seorang penjual perihal perlindungan konsumen itu adalah iman. Ya, iman kepada apa? Iman kepada hadis, iman kepada Quran. Ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, apa-apa yang sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Maka seharusnya si penjual ya, akan menerima ya. Oke, kata penjual ya, saya terima barangnya, saya kembalikan full uangnya, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini namanya iman gitu ya. Ini namanya iman. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, ini namanya iman. Ya. Kalau barangnya dikembaliin tapi rusak gimana, Pak? Kalau barangnya dikembalikan tapi rusak, ya itu berarti sudah berubah bentuk, Panji. Karena sudah berubah bentuk, maka tidak bisa dikembalikan. Jadi syaratnya barangnya belum berubah bentuk. Ya. Kalau baju mungkin masih utuh gitu ya, baru dicoba toh gitu ya. Atau mungkin handphone masih belum belum terinstal mungkin. Ya nggak, masih utuh, intinya tidak ada lecet sedikit pun lah gitu. Artinya kalau kita tolak nggak apa-apa ya, Pak ya? Kenapa? Kalau kita penjual terus ada yang komplain, kita tolak nggak apa-apa? Kalau tolak ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau semisal membeli suatu makanan, terus Ya. dalam bentuk kemasan, terus setelah kita lihat, kita kan barang makanan itu sudah kadaluarsa, lalu kita berikan ke yang si penjual, terus kita minta ganti rugi, itu boleh apa tidak, Pak? Ya, kalau penjualnya udah belajar pengantar bisnis Islam ya tentang perlindungan konsumen, tentu dia akan mengembalikan secara sempurna uangnya konsumen ya. Dan kita sebagai pembeli juga berhak untuk komplain kalau seperti itu. Nah, sekarang tinggal apa yang terjadi gitu ya. Yang terjadi bisa dua mungkin kemungkinan, atau mungkin bisa lebih gitu ya. Yang terjadi bisa jadi pembeli akan mengembalikan uangnya lalu mengambil barangnya. Ya, atau mungkin yang berikutnya misalnya kalau ternyata di kasir kan biasanya ada tulisan tuh, barang yang sudah dibeli tidak dapat misalnya ditukar atau dikembalikan misalnya gitu.
itu berarti ya sudah artinya resikonya ada di pembeli gitu ya, pembeli. Ya. Namun tetap saja bahwa perhitungan Allah di hari akhir nanti itu akan lebih rinci daripada itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Pak, tapi apakah si pembeli mempunyai hak atas uang tersebut? Ya kalau barangnya kadaluarsa ya harusnya pembeli punya hak. Itu nanti akan masuk di pembahasan materinya namanya khiyar nanti. Materinya khiyar. Jadi hari ini itu ada pembahasan tentang iman, kemudian ada akhlak, kemudian ada pembahasan tentang khiyar, yang terakhir tentang iqolah. Tapi saya ingin mencoba memasukkan materi iqolah terlebih dahulu ke dalam materi iman gitu ya. Karena ini sangat menarik sekali gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya, kemudian saya misalnya kira-kira kan kita sudah belajar berapa bab ya, sampai ini hari ini bab ke-7 gitu ya. Masih ingat ya, bab pertama tentang pembukaan itu semuanya hanya untuk Allah, kemudian semuanya dari Allah untuk manusia. Kemudian kenapa kita perlu memahami tentang saluran bisnis? Yang pertama ada masjid dan pasar. Masjid tempat kita belajar, ya, tempat kita menuntut ilmu sebelum kita benar-benar terjun ke pasar. Ya. Kemudian ada materi tentang modal usaha. Ya. Apa yang kalian peroleh, ya, kalau kita sudah merefer materi-materi sebelum ini tentang perlindungan konsumen, kemudian submateri tentang iman gitu. Ada nggak? Ada apa nggak? Ada, Pak. Apa itu? Materi tentang apa? Tentang apa? Iya. Materi tentang keuntungan. Keuntungan. Gimana ya? Jadi kita tuh tahu mana yang keuntungan yang halal sama keuntungan yang samar-samar gitu. Samar-samar gitu ya. Ya, artinya kita dalam berbisnis ya, kalau kita sudah paham tentang kaidah-kaidah bisnis, tentu kita akan lebih kuat lagi gitu ya. Nggak hanya sekedar misalnya berbisnis itu mencari keuntungan semata gitu ya. Betul, bisnis itu mencari keuntungan gitu, tapi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata gitu ya. Karena di sana juga ada aplikasi iman di dalamnya gitu ya. Ya. Misalnya Nabi perintahkan jangan menimbang dengan berat sebelah atau timbangan yang tidak standar misalnya gitu ya. Biasanya misalnya kalau sering di pasar, kalau saya kemarin suka perhatiin tuh kalau beli udang gitu ya, ya memang sih dia juga kalau orang pasar itu kan kulaan udang juga pasti ada airnya juga gitu ya. Cuman yang lebih penting yang perlu diperhatikan itu ya bahwa kita itu beli udang gitu ya, bukan beli air gitu ya. Kalau udang sama airnya ya sama, ngapain kita beli udang gitu istilahnya begitu ya. Nah, itu perihal iman gitu ya. Kalau kita tidak iman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, maka
hal itu akan terasa biasa saja gitu ya. Padahal ternyata kita menyelisihi timbangan gitu ya, misalnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kadang juga misalnya gini, di pasar itu apa ya, melebih-lebihkan barang dagangannya, seolah-olah hanya barang dagangan, ya pokoknya kayak jualan kecap gitu ya. Kecap kan semua manis ya, Bel ya, nggak ada yang asin ya. Oh, ada yang asin ya kecap ya, atau ada yang asem gitu kecap ya. Ya, semua orang ingin menjual produknya seperti menjual kecap manis semua gitu ya, nggak ada yang nggak manis gitu ya. Nah, ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan itu termasuk perintahnya Nabi gitu ya. Jangan melebih-lebihkan atas barang yang kamu jual gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga, sinyalnya jelek tak? Suara saya putus-putus? Lancar, Pak. Oh, lancar. Enggak, Pak. Enggak. Berarti cuman Wardah toh. Wardah nulis. Oh, maksudnya di rumah saya, ya. Iya, nggak apa-apa Wardah, nanti kan ada rekaman ya, mudah-mudahan bisa didengarkan kembali. Ya itu penting ya, penting kita belajar tentang iman, gitu ya, belajar tentang iman. Itu karena hal tersebut dalam rangka semata-mata memberikan perlindungan kepada konsumen, gitu ya. Tapi begini, ada juga misalnya produk misalnya kayak handphone gitu ya. Kayak handphone kan nggak bisa dibuka ya. Kalau dibuka berarti kan artinya membeli ya. Artinya membeli. Kalau membuka berarti artinya membeli. Nah, sementara si penjual handphone misalnya gitu ya, nggak tahu kalau ternyata produk handphone itu misalnya ternyata ada lecetnya gitu ya. Ketika quality controlnya kelewatan gitu misalnya. Ketika dibuka, ya, kemudian kan dibuka tentu sudah dibayar kan sama pembeli kan. Ketika dibuka ternyata dilihat handphonenya ada lecetnya gitu. Akhirnya pembeli kan, wah kok ada lecetnya gitu ya. Sudah bayar mahal-mahal gitu ya, 2 juta, 3 juta gitu ya beli handphone. Oh, ternyata masih ada lecetnya gitu ya. Nah, hal yang seperti ini ini di luar kuasanya penjual. Nah, tapi kan biasanya ada garansi segala macam gitu ya. Tinggal penjualnya seperti apa kesepakatannya dengan si distributor handphonenya. Gitu. Kalau ternyata ada kerusakan seperti ini, ada baiknya sebagai penjual ya memberikan ganti handphone yang lain gitu ya. Untuk kemudian si penjual bisa mengklaim misalnya ke distributor. Tapi barang itu kan barang nggak kelihatan ya. Beda misalnya atau misalnya contoh kasus paling sederhana gitu ya. Saya kan misalnya menjual nasi rendang untuk sarapan tapi harganya cuma 7.000 gitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang maksudnya terkait sekali dengan materi-materi ini ya. Mungkin yang terkait dengan perlindungan konsumen gitu ya. Tentu saya sebagai produsen atau penjual benar memproduksi pakai daging sapi gitu ya. Itu benar gitu. Nah, tapi kan di sisi lain customer juga ingin tahu gitu ya. Karena ingin tahu dan bungkusnya bisa dibuka, maka mereka membuka terlebih dahulu melihat, oh beneran gitu ya, rendang gitu ya. Tapi kan kalau bungkusnya misalnya udah dikaretin, misalnya atau udah di staples gitu kan nggak bisa dibuka ya, nggak bisa kelihatan. Nah itu salah satu cara untuk memberikan pelayanan ya, kepada customer. Memang sih produk kita akan buka tutup gitu ya, karena bisa dilihat gitu kan ya. Ada kemungkinan cepat basi juga dan segala macam. Tapi itu bentuk ini sudah masuk ke bab akhlak gitu ya, bentuk pelayanan. Pelayanan kepada customer itu salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada konsumen
ya pada subbab akhlak kita. Akhlak kita harus akhlak yang baik gitu ya. Ketika customer itu kan kadang suka customer tuh gini, ngelihat pengen beli baju dibukain semua, tahu-tahu nggak ada yang dibeli gitu ya. Sering nggak begitu kira-kira ya? Sering ya. Kalau penjualnya nggak punya akhlak itu kesel pasti. Iya apa enggak? Iya ya, benar ya. Iya. Iya, Pak. Kok itu kalau penjual nggak punya akhlak, pasti dia akan dalam hatinya udah mulai nih. Ini orang semuanya dibukain, pengen ngelihat dibeli apa enggak sih gitu. Apalagi tahu-tahu udah gitu, oh ya Mbak, makasih ya Mbak ya, kita lihat-lihat dulu gitu ya. Langsung kesel, ngelipetin segala macam bilang gitu. Nah, itu sudah mulai pelajaran akhlak ada di dalam sana gitu ya, sudah mulai. Oh, posisinya ini orang gitu. Atau mungkin ternyata orang itu datang lagi kedua kalinya ke situ gitu ya, dan si penjual masih ingat gitu ya. Nah, itu sudah mulai masuk ke bab akhlak. Nah, ini kita apa namanya? Nah, terkait dengan rendang yang saya ceritakan tadi itu, orang yang saya minta untuk menjual itu sempat berseloroh begini gitu ya. Iya Pak, saya kok kayaknya nggak enak ya Pak ya, jualan nasinya dilihat-lihatin terus sama yang mau beli gitu. Kayaknya gimana gitu. Nah, ini sudah mulai masuk ke bab akhlak gitu ya. Bahwa kita itu bagaimanapun juga gitu ya, bagaimanapun juga dengan customer itu harus memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Ya, jangan baperan kalau jualan gitu ya. Kalau cuman sekedar dibuka gitu, barang dagangan nggak boleh baperan gitu ya. Karena Allah itu maha adil kok ya, maha adil ya. Ada yang ngelihat misalnya ada customer tuh yang sukanya ngelihat tapi nggak jadi beli gitu ya. Ada yang customer tuh udah ngelihat lama, belinya cuma satu misalnya gitu. Ada yang nggak perlu ngelihat, cuma ngelihat bungkusnya aja gitu ya, udah langsung beli 10 gitu ya. Atau bahkan ada yang datang nggak ngelihat apa-apa, saya pesen itu aja langsung beli 100 gitu ya. Itu Allah tuh maha adil, memang ya memang akan selalu menguji hambanya gitu. Akan selalu menguji. Nah, itu sudah mulai masuk ke bab akhlak gitu ya. Dan itu pelayanan gitu, pelayanan. Atau mungkin namanya pelayanan tuh seperti ini gitu ya. Misalnya kayak kemarin ada kasus rendangnya sudah habis ludes gitu ya. Tiba-tiba ada seorang customer gitu ya datang menanyakan, karena bukan saya yang pegang di lapangan gitu ya, kemudian ada orang nanya ke tim lapangan gitu, Pak, saya bisa nggak pesen rendangnya 15 bungkus gitu ya, minta jam 12 dikirim. Itu kalau kita sebagai penjual yang punya akhlak yang baik gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli kita ya, meskipun cuma 2 misalnya gitu ya, pesen cuma 2 tapi pengennya cepet gitu. Namanya orang melakukan namanya menjual gitu ya, namanya menjual itu ya memang harus memberikan pelayanan dengan full service, ya, artinya ya namanya customer itu udah kayak anak sendiri gitu ya, yang memang harus dibelai, atau udah kayak suami atau kayak istri sendiri yang memang harus diemong gitu ya, dibelai, dilayani, kepengen apa gitu, ya dibantu gitu. Nah, itu ternyata ditolak gitu ya, ditolak. Padahal punya waktu misalnya 2 jam untuk mempersiapkan atau 1 jam untuk mempersiapkan pesanan 15 bungkus itu. Ya, itu sudah bagian daripada akhlak kita kepada pembeli kita gitu ya, pembeli kita. Dan itu sangat penting sekali gitu ya, itu sangat penting sekali. Nah, pada akhirnya saya memberikan pelajaran ya, memberikan hikmah kepada tim lapangan bahwa bagaimanapun juga ya, apapun permintaan customer gitu ya, apapun permintaan customer itu ya kita harus layani. Ya, kadang-kadang customer tuh misalnya gitu ya,
Pak, saya bisa nggak minta kalau ini kan harganya 7.000 misalnya gitu. Saya bisa nggak minta harga porsinya yang 10.000. Kalau kita nggak punya jiwa pelayanan atau nggak punya akhlak yang baik sebagai seorang penjual, maka pasti kita akan bilang gitu ya, nggak ada gitu, nggak bisa gitu, ya. Pasti akan jawabannya seperti itu, dan itu nggak banget gitu ya. Itu bukan seorang penjual yang baik sekali gitu ya. Atau misalnya saya kisahkan ketika saya melayani ibu-ibu gitu ya di waktu di Bank Syariah, saya pernah melayani ibu-ibu setengah hari gitu ya, hanya melayani seorang ibu-ibu yang banyak sekali permintaannya gitu ya, ketika dia membuka rekening deposito di Bank Syariah, di Bank Muamalat waktu itu. Dan ibu ini sangat terkenal sekali gitu ya, sangat terkenal sekali dengan meminta pelayanan yang luar biasa kepada misalnya customer service atau kepada marketing gitu ya. Nah, ketika hari kejadian itu, teman-teman itu nggak ada yang mau menarik antrian customer tersebut. Ya, akhirnya saya karena belum kenal, saya coba berinisiatif untuk memanggil customer tersebut dan melayani customer tersebut. Itu saya layani. Minta apa, saya kasih, saya jelaskan sedetail-detailnya. Tanya ini, saya jelaskan sedetail-detailnya. Tanya deposito, saya jelaskan sedetail-detailnya. Apa itu deposito, kenapa harus begini, kenapa bagi hasil, kenapa begini, kenapa begitu. Sampai setengah hari itu udah mau zuhur, akhirnya nasabahnya minta membuka rekening deposito karena mau deposito uang sebesar 500 juta. Coba. Kalau saya tidak layani, gitu ya, uang 500 juta hilang deposito. Tapi kalau kita melayani dengan baik, kita punya akhlak yang baik, gitu ya, kepada calon pembeli atau calon customer kita, maka kita akan, kalau bahasa sekarang itu, usaha hasil itu nggak mengkhianati usaha, gitu ya, katanya ya. Ya, itu hal poin penting di bab perlindungan konsumen, subbabnya akhlak gitu ya, dan itu sangat penting sekali. Dan akhirnya customer itu ketika dia kembali lagi ke Bank Muamalat, itu yang dicari saya gitu, nggak ada yang lain gitu, dan dia nggak mau kalau nggak dilayani sama saya. Nah, itu poin penting kita memberikan pelayanan kepada kepada customer kita, dan itu bagian daripada akhlak kita kepada seorang pembeli gitu. Atau misalnya begini, saya kasih contoh kepada orang yang jual nasi rendang di lapangan itu, misalnya begini, kalau menjual kepada orang itu harus ngajak bicara gitu, misalnya bertanya dari mana, sudah misalnya kalau Gojek atau misalnya waktu itu kasusnya saya perhatikan ada orang gitu ya lalu lalang ngelihat spanduk terus, akhirnya saya bilang monggo Pak mampir gitu, sementara yang yang biasa jual nasi ini lagi sibuk dengan hal lain gitu ya, akhirnya saya yang melayani, monggo mampir Pak gitu, akhirnya bapak itu mampir gitu ya, kemudian dia beli, ini apa Mas? Rendang Pak gitu. Terus ditanya, iya rendang. Iya Pak, ini rendang. Ini kita kita jual rendangnya murah, cuman untuk sarapan saja, cuman porsinya sedikit Pak gitu. Akhirnya beliau membeli 2 gitu ya. Ini saya beli 2 deh gitu. Nah, tapi kunci ini nggak cukup sampai di situ ya. Kita memberikan menunjukkan akhlak yang baik kepada customer atau pembeli kita itu nggak cukup sampai di situ saja. Akhirnya saya masukkan begini, Pak ini kita nanti buka setiap hari lah gitu ya. Kalau jenengan mau sarapan silahkan ke sini. Gitu. Ini kunci kita menanamkan
menanamkan kalau dalam bisnis itu namanya preposisi atau menanamkan brand kita ke dalam pikirannya customer gitu ya. Itu penting sekali gitu ya. Untuk kita tanamkan brand kita itu atau barang dagangan kita itu ke sisinya customer. Itu hal penting. Atau misalnya saya kasih contoh, ternyata ketika nasi rendangnya sudah habis gitu ya, ada yang datang pesen buat besok. Alamatnya deket. Tapi yang biasa jaga ini memang bukan karena memang belum terlatih dengan baik ya, atau secara akhlaknya sebagai seorang penjual, maka dia hanya mencatat berapa pesanannya, siapa yang pesan, alamatnya di mana, udah cukup sampai di situ. Kalau bagi seorang penjual yang baik, tentu dia akan memberikan pelayanan yang lebih gitu ya. Karena orang ini datang untuk membeli produk kita gitu ya, bukan kita yang mengundang dia datang. Dia yang datang sendiri. Saya kasih tahu. Lain kali kalau ada orang yang seperti itu gitu ya, selain kamu tanya detail pesanannya, kamu juga harus memberikan pelayanan. Saya kirim aja Bu ya gitu, nggak usah diambil. Gitu. Nanti saya kirim, nggak ada ongkirnya. Itu kan penting kan, hari ini kan bebas ongkir penting sekali kan buat seorang pembeli. Karena ongkir sekarang semakin lama semakin mahal gitu ya. Ya karena itu dekat gitu. Bahkan saya tuh kadang kalau menjual sesuatu tuh hanya untuk misalnya pesanan 10 box gitu ya. Itu ya saya harus ngambil ke Waru gitu ya. Karena kan produksi rendangnya ada di Waru gitu ya. Saya ambil ke Waru sementara rumah saya di Buduran gitu ya. Saya ambil 10 box, saya kirimkan ke lokasi customernya, ya itu memang bentuk pelayanan kita kepada customer ya. Dan alhamdulillah ya itu memang harus dipegang prinsip itu ya, prinsip-prinsip. Ya itu bentuk akhlak kita kepada pembeli-pembeli kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan dengan nanti ada khiyar. Ya, silakan. Saya, Pak. Gini, Pak. Kalau kan dalam melebih-lebihkan barang kan, kata Bapak kan nggak boleh. Nah, kalau sales itu gimana, Pak? Kalau kan dalam ilmu marketing kan harus melebih-lebihkan barang, tapi dalam barangnya itu cuma biasa aja, Pak. Biasa aja. Ya, jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan tuh gimana ya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh deposito yang ibu-ibu tadi yang 500 juta. Saya punya data gitu ya. Saya punya data bahwa tingkat bagi hasil deposito bank muamalat saat itu gitu ya, dibandingkan dengan bank syariah yang lain, itu lebih besar bank muamalat. Jadi saya sebutkan bahwa kalau ibu deposito sekian ratus juta di bank muamalat, dibandingkan ibu deposito dengan nominal yang sama di bank syariah yang lain, saya punya datanya. Ibu silahkan baca sendiri. Nah, bank muamalat sekian bulan kemarin dapatnya, bukan bulan depannya ya, karena nggak boleh kan kalau bulan depan kan. Nah, kita berbagi hasil ya, bagi hasil yang bisa kita lihat kan ya bulan yang kemarinnya gitu ya. Sementara di bank lain bulan kemarinnya nilainya sekian. Gitu. Nah ini kan saya istilahnya ngasih kecap kan, tapi ngasih kecap saya pakai data, ya, pakai data yang real, pakai data yang benar gitu. Nah itu kecapnya begitu gitu. Kecapnya juga yang harus yang real, harus yang benar. Atau misalnya saya pernah dulu waktu mau beli handphone antara Oppo sama Vivo kalau nggak salah dulu, istri saya kemarin dulu itu, si sales ini menunjukkan bedanya kameranya, gitu ya, ketika di foto. Iya meskipun dia salesnya Oppo gitu ya, dan dia menunjukkan bedanya gitu ya, kameranya Oppo dengan kameranya Vivo. Saya pikir batasannya begitu ya, artinya kita boleh ngecap gitu ya, jualan, tapi pakai sesuatu yang benar gitu ya.
pakai sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar tuh ya harus ada ukurannya gitu ya. Ukurannya apa gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia tingkat bagi hasil, maka kamu harus punya data tingkat bagi hasilnya seperti apa gitu ya. Atau misalnya kayak rendang saya gitu misalnya gitu ya. Ya kita mau bilang rendang kita ini enak, kita harus tahu produk knowledge-nya apa gitu. Kenapa sih kok rendang kami itu enak? Karena misalnya ketika kami masak rendang itu, kami nggak pakai air. Nggak pakai air biasa, ya. Kami pakai air kelapa tua gitu ya. Nah, jadi kita ketika ngolah rendang itu selain pakai santan, nggak pakai air biasa, tapi pakai air kelapa. Nah, itu yang membuat rendang kami lebih enak daripada rendang yang lain. Itu boleh begitu, itu fakta gitu ya. Kita melebih-lebihkan bahwa produk kita ini paling bagus daripada yang lain karena apa? Ya karena sesuatu fakta yang harus kita sampaikan, bukan bukan melebih-lebihkan dengan cara nggak ada faktanya gitu ya. Nggak ada faktanya tuh ya kita jelek-jelekin produk orang lain, tapi kita sendiri nggak ngerti gitu produk kita kayak gimana gitu ya. Kira-kira begitu. Siapa tadi? Panji. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya masuk ke hak khiar. Pak, Ya. berarti kita emang kalau jualan emang kudu sabar ya Pak. Kalau ada temen cuma nanya-nanya terus nggak jadi beli atau yang lain atau gimana gitu. Berarti Betul, kalau betul. nggak sabar apa nggak apa baperan kayak yang kata Bapak tadi itu, Betul. berarti akhlak kita yang bermasalah ya Pak, Betul, bukan betul. customer kita. Bukan customer yang bermasalah. Ya kan kita sering mendengar ya customer tuh raja gitu ya. Bagaimanapun juga raja tuh ya suka-sukanya dia aja gitu. Mau beli mau enggak gitu. Tapi kita sebagai seorang pembeli memang harus memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Pelayanan maksimal tuh contohnya saya tambah contoh ya misalnya. Saya contoh gini ya. Ibu saya itu misalnya memberikan pembiayaan elektronik kepada teman-temannya gitu ya. Memberikan pembiayaan elektronik kepada teman-temannya. Salah satu bentuk pelayanan yang dikasih ibu saya kepada pembelinya atau orang yang istilahnya kredit gitu ya sama ibu saya, itu ibu saya itu memberikan garansi yang lebih lama daripada daripada garansi yang diberikan oleh pabrik gitu. Karena apa? Karena ibu saya bekerja sama dengan pemilik toko elektroniknya itu karena toko elektronik punya tim tim teknisinya yang biasa untuk perbaikan. Ya ketika ada masalah itu akan diberikan garansi, artinya akan dilayani untuk diperbaiki gitu ya. Apabila ada produk-produk yang rusak meskipun masa garansinya sudah habis gitu. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan coba. Siapa yang bisa memberikan pelayanan seperti itu? Nggak ada gitu ya. Ya sama ketika dulu saya waktu kuliah itu ya pernah jualan baju. Waktu kuliah itu jualan baju. Ya namanya temen mau beli gitu ya, pasti dia pengen nyobain gitu ya. Nyobain, semuanya dicobain gitu ya. Ya gimana? Ya kita tinggal atau kita bisa begini ya. Kadang tuh ada beberapa penjual pakaian gitu ya, yang dia itu mungkin punya kemampuan untuk menilai customernya ini cocok pakai apa. Nah itu sangat jarang sekali gitu ya. Tapi kalau kamu punya kemampuan untuk seperti itu gitu ya, saya pikir kamu harus memberikan pelayanan yang lebih dengan cara seperti itu gitu ya.
saya kadang-kadang suka memperhatikan penjual baju itu ada yang punya kemampuan seperti itu. Jadi dia ada customer misalnya pengen beli, saya ini mau ke acara nikahan, cocoknya pakai apa ya gitu. Dia akan langsung mengambil produk-produk, bahkan dia terkadang juga karena saking mungkin udah punya keahlian atau mungkin saking seringnya memberikan pelayanan dengan baik gitu ya, dia sudah tahu itu ketika orang datang itu orang ini ukurannya apa sih gitu. Ya, itu bentuk pelayanan, itu juga untuk mengurangi resiko kita, misalnya sebagai seorang penjual pakaian, pakai apa namanya, dagangan kita dibuka dan dicoba terus sama customer kita. Ya itu bentuk pelayanan, sangat penting sekali bentuk pelayanan itu ya. Bagaimana kita melayani orang itu yang saya sebutkan tadi ya, mau dari pagi sampai siang gitu ya, hanya satu orang customernya dilayani gitu ya, dan itu pimpinan juga nggak bisa melarang gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi poin juga untuk apa namanya, untuk bisnis kita ya, karena kita memberikan pelayanan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Wardah. Jadi jangan suka baperan kalau jualan, karena Iya, Pak. ya kalau baperan berarti ada masalah dengan kita sebagai seorang penjual. Soalnya kadang emang ngeselin banget ya, Pak. Iya. Memang. Atau mungkin gini, kalau solusi dari saya sih, kalau ada customer yang begitu, ya selain kamu juga harus mulai belajar untuk mengira-ngira ini orang cocoknya pakai apa gitu, pakai ukuran apa, atau juga ya hal terakhir yang, atau mungkin ya hal pertama yang bisa kamu lakukan, ya kamu harus itu tadi kembali ya ke materi pertama, bahwa niat itu penting ya, niat itu penting. Ketika kamu sudah mulai buka toko atau mulai melakukan penjualan, ada datang customer, ya Allah, niat saya ini untuk memberikan pelayanan yang baik gitu ya kepada customer saya gitu ya. Saya ingin menunjukkan akhlak saya, punya akhlak yang baik sebagai seorang penjual, maka tolong dibantu gitu ya, minta bantu sama Allah itu, minta bantu, tolong bantu saya untuk apa namanya, memberikan pelayanan yang baik, yang terbaik gitu ya kepada penjual kita gitu ya, atau kepada pembeli kita gitu ya. Dan ya Allah teman-teman, kalau apa-apa kamu tuh ngomong sama Allah itu apa ya, itu akan menjadi terbiasa dan itu menjadi iman gitu, akan tumbuh, semakin tumbuh iman di dalam dada kalian gitu ya. Ya seperti saya misalnya gitu ya, ketika kita sudah mulai nggarap rendang gitu ya, atau gini, saya punya analogi begini paling gampang. Saya kan sekarang menjalani megang dana wakaf tunai gitu ya, wakaf tunai banyak sekali gitu ya, hampir 100 juta itu dana wakaf tunai. Kemudian saya berseloroh ke teman saya gitu ya, ketika kami coba, kalian mungkin di Sidoarjo udah buka tuh mie gacoan gitu ya, dan mie gacoan tuh katanya rame banget gitu ya. Saya pertama kali nyoba di Surabaya gitu sama teman saya. Ya Allah, itu mie gacoan tuh menurut saya sangat biasa sekali gitu ya, namanya juga nama yang buruk gitu ya, namanya juga nama yang buruk. Dan saya sudah coba di rumah itu, saya bisa bikin itu gitu ya, saya bisa bikin itu, dan insya Allah lebih enak gitu ya, dengan taste yang lebih baik gitu ya. Kalau mie gacoan itu kan sebenarnya yang diunggulkan seperti mie setan juga kan, pedesnya tok gitu. Tapi bukan pada rasa, tapi memang pangsitnya enak sih. Saya akui pangsitnya, kulit pangsitnya di mix dengan ayamnya itu enak sekali gitu ya. Tapi saya berseloroh ke teman saya begini, kita kalau bikin mie ayam ya, atau bikin mie seperti mie gacoan atau seperti mie setan, nggak mungkin ya, ini nggak mungkin tuh karena saya yakin sekali gitu ya, nggak mungkin Allah nggak akan memberikan yang lebih hebat daripada mie setan atau mie gacoan. Kenapa? Pertama, mereka modalnya bukan modal wakaf, bukan modalnya Allah. Yang kedua, kita tidak memberi nama produk kita dengan nama-nama yang buruk. Bayangin coba, namanya tuh mie setan, mie iblis gitu ya.
Saya aja ke sana itu sampai ngomong begini, ya Allah ini saya cuma pengen tahu ini apa sih gitu. Kenapa kok orang sampai segitunya pengen memakan mie yang dinamakan dengan nama yang buruk gitu ya, mie iblis, mie setan gitu ya. Saya cuma pengen tahu ya Allah gitu ya. Kalau ini menjadi dosa ya minta ampun gitu ya. Kalau ini saya ingin tahu dan saya berkeyakinan bahwa Engkau akan memberikan memberikan jalan yang lebih baik daripada ini gitu ya, maka saya harus tahu gitu, cobain gitu. Saya berseloroh ke teman saya, ini nama mie-nya namanya buruk, saya bilang gitu. Kemudian dia tidak pakai modal wakaf, ya, dan dia menjalankan bisnis itu bukan tidak ada tujuan seperti kita membagi tujuan bisnis kita tuh sepertiga gitu ya. Ya sepertiga untuk pengelolaan pendidikan gratis, sepertiga untuk operasional bisnis, pengembangan bisnis, ya sepertiganya untuk pendapatan kita sebagai pengelola bisnis gitu. Masa Allah nggak akan memberikan yang lebih baik daripada ini kalau kita buka bisnis mie misalnya gitu. Nah itu itu juga bagian daripada iman gitu ya teman-teman ya. Nah itu sangat penting sekali. Ya seperti yang kalian ketahui sekarang donat itu kami juga ingin men-test case gitu ya, mencoba kasus ini pada donat gitu ya. Rendang sudah tuh rendang. Kalian tahu rendang itu 1 bulan ini saya hanya jual biasa-biasa saja menurut saya ya. Saya itu hanya menjual dengan cara yang biasa-biasa saja, dengan cara yang konvensional gitu ya. Dengan cara yang konvensional itu ya cuman buka lapak sampai jam 8, jam 9 selesai gitu ya. Itu saya sudah bisa membukukan sebulan 2 juta rupiah, teman-teman. Saya bukukan penjualan atau keuntungan 2 juta rupiah itu selama sebulan itu sejumlah 1.000 box nasi. Itu semua modal dari wakaf. Ya. Ada yang nggak laku ada gitu. Tapi kami mencoba untuk menggunakan cara pandang yang lain dengan membukukan yang tidak laku ini sebagai pembukuan sedekah. Ada ya. Jadi kalau misalnya di bisnis-bisnis yang lain, misalnya kalau kayak di Dunkin atau di Jeko itu kan misalnya kalau dia ada barang yang nggak laku, dia harus dibuang kan, nggak boleh dikasihkan kan. Kita pakai perspektif yang beda. Kalau sampai jam 9, jam 10 ini tidak laku, barangnya masih bagus, ini kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Karena kita pakai modal wakaf gitu ya. Sepertiganya memang wajib kita sedekahkan gitu dari bisnis ini. Kalau ternyata laku semua ya alhamdulillah gitu ya. Semua petunjuk dari Allah. Begitu kira-kira teman-teman. Kita ada pertanyaan lagi mungkin? Pak, ya. Saya mau bertanya lagi. Ya, mohon maaf, ya. Ini pertanyaannya agak menyimpang. Di dalam niaga itu kan bukan hanya jual beli dalam bentuk barang saja ya. Iya, betul. Tetapi juga ada yang berbentuk jasa. Ya. Terus bagaimana hukumnya dalam usaha jasa makelar atau calo-calo gitu Pak? Calo makelar. Sebenarnya kalau makelar nanti akan ada pembahasan perihal tentang pelaku bisnis, Bel. Jadi pelaku bisnis itu pekan depan kita akan membahas tentang ada produsen namanya Bel, ada penjual, ada orang yang berfungsi sebagai wakilnya penjual, kemudian ada pembeli. Nah, ini penting ya. Nah, makelar itu sebetulnya masuk pada kategori wakil penjual. Wakil penjual. Tapi dengan syarat nih Bel ya, dengan syarat wakil penjual ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian bahwa dia akan mewakili penjual untuk menjualkan produknya. Karena ada beberapa orang yang misalnya kayak dropshipper gitu ya. Orang yang dropshipper itu belum tentu dia sebagai dropshipper itu sudah melakukan pembicaraan dengan
penjual bahwa dia boleh menjualkan produknya. Atau misalnya orang selain dropshipper, misalnya orang yang modelnya makelar palu gada gitu ya. Apa yang lu mau, gua ada gitu. Lu mau mobil, gua cariin. Lu mau apa lagi? Mau beli celana dalam, ada gua juga. Mau beli kecoa, ada gitu. Mau beli kalajengking, ada gitu. Ada, semuanya ada gitu. Tapi dia nggak tahu adanya di mana gitu. Yang penting dia bisa menangkap peluang bisnis itu. Nah, orang yang seperti ini gitu ya, atau model dropshipper yang tadi seperti yang tadi itu adalah model pelaku bisnis yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, karena dia menjual barang yang sebetulnya bukan menjadi miliknya gitu. Kalau dia sudah melakukan perjanjian sebelumnya atau misalnya istilahnya cukup dengan kalimat misalnya gitu, tak jualin ya barang kamu ya, oke, kata dia. Kamu jualin barang, tak kasih harga, misalnya jilbabnya 90.000, kamu bisa jual deh 10.000 gitu. Atau misalnya kayak rendang gitu ya, kamu kalau mau jual nasi rendang saya, ambil harganya 7.000, kamu bisa jual di sana 8.000, 9.000, terserah kamu. Nah, begini ini orang pelaku bisnis ini adalah pelaku bisnis yang punya fungsi sebagai wakilnya penjual. Jadi dia nggak butuh modal gitu ya. Tapi beda hal dengan misalnya aku tak kulaan. Nah, kalau dia kulaan berarti dia penjual. Dia punya barang. Ya, gitu, kurang lebih seperti itu. Ya kalau jasa, kalau dia memang apa yang jasa yang diberikannya itu misalnya ojek gitu ya. Motor yang digunakan itu memang motor yang misalnya menjadi haknya dia tuh meskipun minjam kan dia juga punya hak, artinya ini motor tak pinjam ya tapi tak bawa buat narik Gojek. Oke. Nah, kalau oke dari pemilik motor berarti dia berhak memberikan jasanya dia untuk nganterin penumpang gitu. Itu dalam bentuk jasa. Tapi kalau enggak ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Misalnya juga yang mungkin akan sering terjadi di mahasiswa tuh misalnya gini, ada kegiatan keluar gitu ya, butuh misalnya truk TNI atau mungkin butuh bis gitu ya, melakukan studi tour misalnya gitu ke Jogja gitu ya. Kemudian karena misalnya sekali nyewa bis misalnya 8 juta gitu ya. Kan ini menarik ya, menarik itu misalnya Anda dikasih tugas oleh teman-teman Anda untuk cari bis. Gitu. Anda tahu budgetnya harga bis itu berapa gitu ya. Misalnya budgetnya kata teman-teman, tolong cari harga bisnya yang 8 jutaan. Gitu. 8 jutaan. Terus kamu datanglah misalnya karena kamu yang bertanggung jawab nyari bis, datanglah ke perusahaan otobis gitu ya. Kemudian kamu tanya, kalau ke Jogja misalnya untuk studi tour selama 2 hari berapa gitu. Kata orang otobisnya 7,5 juta gitu ya. 7,5 juta. Oh ya udah, oke deh kalau kayak gitu. Terus yang 500.000 kamu ambil gitu ya. Kamu anggap itu sebagai jasa kamu ya. Itu haram tuh, nggak boleh. Itu haram, nggak boleh kalau begitu. Nah itu yang perlu nanti diperhatikan kita sebagai pelaku bisnis. Begitu, Bel? Iya Pak, kalau yang calo tadi misalkan kayak mengurus STNK, SIM gitu kan bentar. Kalau mengurus STNK SIM, ya. Ya. Kalau SIM, Bel, Iya Pak. kita sebagai orang yang butuh SIM itu boleh nyogok, Bel. Karena daripada susah itu masuk kategori banyak para ulama itu mengatakan itu masuk kategori darurat, Bel. Iya Pak. Kalau ngurus SIM, STNK gitu ya, karena kita nggak punya waktu karena saking lamanya gitu ya ngurus-ngurus yang begitu, atau mungkin belum tentu juga lulus gitu ya ketika ikut tes SIM gitu misalnya. Ya lebih baik kita nyogok, bayar. Lalu bagaimana calo hukumnya? Hukumnya calo itu haram.
hukumnya kita sebagai orang yang butuh halal, nggak ada masalah. Karena sebetulnya itu kan hak kita yang dihalang-halangi oleh calo misalnya gitu ya, atau oleh internal kepolisian gitu misalnya, dihalang-halangi, gitu. Dilama-lamain gitu prosesnya supaya dia pengennya ngurus ke calo gitu misalnya. Gitu. Nah itu hukumnya untuk kita yang mengurus. Karena ada kesulitan seperti itu, maka kita terpaksa bayar, itu hukumnya halal karena darurat. Sementara hukum orang yang menerima atau menerima uang dari kita itu sebagai sogokan itu, baik itu calo ataupun itu kepada pihak kepolisian, yaitu hukumnya haram. Gitu, Bel. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada. Saya lanjutin, yang berikutnya adalah khiyar ya, hak khiyar. Hak khiyar itu pembeli dan penjual itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jadi dia masih bisa punya hak untuk membatalkan atau meneruskan jual belinya ketika para penjual dan pembeli itu masih belum berpisah. Ya. Ada Nabi menyebutkan itu ada khiyar majelis. Ya. Khiyar majelis ini wajib ada dalam setiap jual beli. Ya. Jadi penjual dan pembeli itu kata Nabi memiliki hak khiyar selama tidak berpisah. Kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyarnya. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya gitu ya. Lagi jual beli, daripada nanti ketahuan kalau barangnya jelek, tak tinggalin lah itu majelisnya biar dia nggak bisa batalin jual belinya gitu ya. Nah ini tidak halal kalau yang seperti ini. Ya selain dia menjual barang yang cacat, dia juga apa namanya apa istilahnya tidak beriman kepada hadis yang telah disampaikan oleh Nabi. Ya. Kemudian ada khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini ya macam-macam gitu ya. Khiyar syarat ini misalnya seperti tadi barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi gitu ya, atau tidak dapat ditukar gitu. Nah, itu namanya khiyar syarat. Kira-kira begitu. Kemudian ada khiyar aib. Khiyar aib ini jadi khiyar aib ini murni dari artinya dia pembeli itu punya hak atas khiyar aib ya, dia boleh minta dikembalikan atau mendapat ganti rugi atau saling rela saja keduanya gitu. Ini khiyar aib ya. Jadi ada aib yang mengurangi nilai barang sebetulnya. Kemudian ada khiyar goben ya. Khiyar goben ini jadi melakukan pembodohan untuk mengurangi nilai barang ya, baik dilakukan penjual ataupun pembeli ya. Jadi misalnya kita sebagai penjual di pasar gitu ya, penjual di pasar ini kita tahu ada misalnya penjual sayur yang barusan panen gitu, tapi di tengah jalan sebelum masuk pasar kita jegat gitu ya, kita jegat, udah ini tak beli aja semua ini di pasar loh murah gitu misalnya gitu, kita ngomong begitu ya sebagai penjual pasar. Di pasar nanti apa kalau dijual murah, ini murah, kalau kangkung ini paling nanti kamu sekilo misalnya atau seikat diminta 300 sama orang pasar, aku tak beli 500 wes gini, tak ambil di sini gitu. Itu namanya menjemput dagangan sebelum masuk di pasar, itu namanya khiyar goben. Jadi si petani yang dijegat tadi itu berhak ya untuk apa namanya membatalkan kalau ternyata dia tahu di pasar malah harganya 700 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang terakhir adalah iqolah. Tadi ya. Yang terakhir adalah perlindungan apa namanya? Konsumen itu adalah iqolah. Jadi pendapat ulama bahwa iqolah itu bukan pembatalan akad, ya.
dan juga bukan akad yang baru gitu ya. Jadi dia tidak membatalkan akad karena akadnya sudah terjadi kan, sudah dilakukan serah terima barang dan uangnya sudah serah terima. Jadi dia juga bukan pembatalan akad atau juga bukan melakukan akad yang baru. Jadi yang kedua bahwa ikolah ini adalah transaksi jual beli yang baru gitu ya. Jadi menukar barang dengan uang lagi gitu. Itu pendapat yang kedua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang ikolah. Ikolah tadi kita sudah bahas ya, tadi membatalkan akad yang artinya kedua-duanya rela, baik penjual maupun pembeli. Dan Allah dalam hadisnya kepada Nabi menjanjikan bahwa Allah akan mengampuni kesalahan orang yang menerima pembatalan akad itu di hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu tentang hari Sabtu besok, apakah Bapak bisa? Hari Sabtu ya. Ya. Jam berapa rencananya kemarin? Jam 9. Jam 9. Jam 9. Jam 9 ya. Jam 9 sebentar. Oh, sini kayaknya bentrok-bentrok semua nih. Kalau hari Ahad gimana? Hari Ahad. Oh ya, enggak apa-apa, sebisanya Bapak aja. Hari Ahad aja mungkin ya. Hari Ahad. Kenapa? Jam berapa? Bukanya ini tempatnya bukanya jam berapa itu kalau hari Ahad? 24 jam kok, Pak. Oh, 24 jam. Ya, pagi-pagi aja mungkin hari Ahad, atau kita ngopi-ngopi di subuh hari misalnya gitu, habis subuh gitu ya, ngobrol enak. Boleh, Pak. Berani lah, yuk. Kalau saya ya boleh, Pak. Iya, nggak tahu yang cewek-cewek ya. Yang cewek-cewek punya tanggungan apa enggak gitu kalau habis subuh kita ketemuannya gitu kan, biar enak, seger. Atau misalnya mana ya? Oh, di alun-alun terlalu ramai ya kalau hari Ahad ya. Gimana jamnya? Hari Ahad sepertinya sih. Kalau hari Sabtu nih kayaknya bentrok semua ini. Saya kemarin tim dapur minta belajar untuk masak rendang, kemudian teman saya sama dosen kemarin ada ngajak acara juga di hotel di Papilio gitu ya, di apartemen Papilio itu, Western Papilio. Kalau bisa hari Ahad pagi ya, hari Ahad pagi nggak masalah. Lebih menyenangkan lagi kita ngobrolnya habis-habis subuh gitu ya. Itu lebih segar gitu ya, udaranya lebih segar juga. Tapi kalaupun jam-jam 8 gitu nggak ada masalah juga, insya Allah. Iya, Pak, terima kasih. Nanti dibicarakan lagi sama teman-teman. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya.